Setelah malam di mana Jaka menyaksikan makhluk emas menyeret karung berdarah, ia merasa ada perubahan pada dirinya. Mimpi-mimpinya dipenuhi sosok-sosok tanpa wajah yang menangis darah. Sejak awal tahun itu, cuaca di Komal tak pernah benar-benar bersahabat. Hujan sering turun tiba-tiba. Langit kelabu seolah muram melihat sesuatu yang sedang tumbuh di tengah kota kecil itu. Di pinggir jalan Jenderal Sudirman, tepat di deretan ruko tua yang selama bertahan-tahan terbengkalai, tiba-tiba berdiri sebuah toko emas megah dengan nama besar. Mencolok berlapis lampu LED permata satria. Tak ada yang tahu kapan pembangunan toko itu dimulai. Seolah bangunan itu muncul begitu saja dalam semalam. Warga sekitar mengaku tak pernah mendengar suara renovasi, tak pernah melihat tukang, bahkan tidak pernah melihat truk membawa material. Tapi suatu pagi, toko itu berdiri gagah, dinding putih bersih, kaca etalase setebal 5 cm. Dan kamera pengawas di setiap sudut. Pemiliknya, pria paruh baya bernama Pak Wiryo, dulu hanyalah karyawan toko emas kecil di pasar Komal bagian Pelakong. Orangnya pendiam, hidup sederhana, dan konon memiliki banyak utang setelah anak sematawayangnya meninggal karena gagal ginjal. Tapi sekarang, ia berdiri tegak di balik etalase emas, mengenakan batik mahal, jam tangan Rolex, dan senyum manis yang entah kenapa terasa dingin. Yang membuat orang makin bingung adalah keanehan toko itu tidak pernah sepi. Dari hari pertama buka, ratusan orang datang. Tak hanya dari Komal, tapi dari Pemalang Kota, bahkan dari Pekalongan dan Tegal. Padahal toko-toko emas lain justru mulai merosot penjualannya. Toko Pak Wiryo selalu ramai. Dan entah kenapa, setiap pelanggan keluar dari sana membawa lebih dari yang diniatkan. Awalnya, aku cuma mau beli anting buat istri, kata Pak Edi, seorang PNS pada warga lain. Tapi begitu masuk ke dalam toko itu, rasanya seperti hipnotis. Aku malah beli kalung, gelang, bahkan satu logam mulia. Aku sendiri heran, uangnya cukup. Kejadian semacam itu bukan sekali dua kali. Seorang pemuda penjaga rental PS bahkan nekat menggadaikan motornya demi membeli cincin dari permata satria. Katanya, ada bisikan yang meyakinkannya kalau cincin itu akan membawa hoki. Anehnya, seminggu kemudian, pemuda itu menang undian, berhadiah dari kartu perdana. Desas-desus mulai muncul. Ada yang bilang toko itu memakai susuk penglaris dari Banyuwangi. Ada juga yang berani menyebut kata pesugihan. Tapi setiap kali gosip mulai meluas, entah kenapa penggosipnya jatuh sakit. Mendadak, seorang tukang tambal ban bahkan ditemukan kejong-kejong di tepi jalan setelah dengan lantang mengatakan bahwa emas di permata satria adalah hasil pesugihan iblis. Tapi satu hal yang benar-benar membuat bulu kuduk warga berdiri adalah kejadian pada malam Jumat Wage. 2 minggu setelah toko dibuka, sekitar pukul 2 dini hari, seorang tukang ojek yang sedang lewat mengaku melihat toko permata satria dalam keadaan lampu semua menyala terang, dan di dalamnya tampak bayangan banyak orang tapi tidak ada suara sama sekali. Aye juga mengaku melihat sosok tinggi besar, setengah manusia, setengah ular, sedang berdiri di pojok ruangan, menatap keluar lewat kaca toko. Keesokan paginya, toko kembali buka seperti biasa. Pak Wiryo berdiri rapi dengan senyum ramahnya. Tak ada yang berubah, tak ada yang aneh, kecuali satu hal, bau wangi bunga melati yang menyengat di sekitar toko, bercampur dengan bau amis yang samar. Dan entah kenapa, setiap orang yang masuk toko dan membeli sesuatu tidak pernah bisa mengingat dengan jelas proses mereka memilih emas
Semua hanya berkata tiba-tiba. Udah di kasir aja. Hanya satu orang yang benar-benar curiga dan mulai mencari tahu. Seorang pemuda bernama Jaka, anak dari tukang servis jam, yang kiosnya bersebelahan dengan toko emas itu. Aye, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Pak Wiryo terlalu pucat untuk ukuran orang yang sehat. Mas-mas di etalase toko terlalu terang berkilau, seolah menyala dari dalam. Dan yang paling membuat Jaka gelisah, setiap malam dari dalam toko yang tertutup rapat, ia mendengar suara rintihan lirih, seperti suara seseorang yang sedang memohon ampun. Hujan deras turun sejak tengah malam, mengguyur kota kecil Komal tanpa ampun. Petir sesekali membelah langit, memantulkan kilatan cahaya ke ruko-ruko sepi yang sebagian lampunya sudah padam. Di sebuah gang sempit tak jauh dari toko Permata Satria, seorang pemulung tua bernama Mbah Raji berjalan dengan karung goni di punggung. Ia terbiasa keliling dini hari mencari sisa kardus atau botol plastik. Namun malam itu, langkahnya terhenti. Di tikungan yang biasanya sunyi, tubuh seseorang tergeletak dalam posisi aneh telungkup, dengan kepala menghadap ke sisi kiri. Matanya terbuka lebar, menatap langit dengan ekspresi kosong yang menggigilkan. Mbah Raji awalnya mengira itu hanya orang mabak. Tapi saat mendekat, ia memekik keras hingga membangunkan warga sekitar. Tubuh, 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 ortu. Bukan hanya dingin dan tak bernyawa, bagian perutnya robek seperti dicabik binatang. Namun tidak ada satu tetes darah pun di sekitarnya. Bahkan tanah basah tempat tubuh itu tergeletak tampak kering, seolah darahnya menguap atau dihisap. Warga berkumpul, polisi datang. Tubuh itu ternyata milik seorang penjual makanan keliling bernama Pak Slamet. Orangnya dikenal ramah, tak punya musuh, dan terakhir terlihat sedang menyusuri jalur yang biasa ia lewati, dan itu berarti melewati depan toko emas Permata Satria. Yang membuat semuanya lebih aneh adalah hasil autopsi yang dibocorkan secara tak sengaja oleh salah satu tenaga medis puskesmas. Seluruh organ dalam korban hilang, bukan sekadar jantung atau paru-paru, tapi semuanya: hati, ginjal, limpa, bahkan usus. Seolah tubuh itu hanya wadah kosong yang telah dikeruk dari dalam. Kejadian itu tak berhenti di situ. 3 hari kemudian, seorang pengemudi ojek online yang biasa mangkal di depan toko emas ditemukan tewas di dekat rel kereta. Kondisi serupa, tak ada darah, organ hilang, dan mata menatap kosong. Semakin menyeramkan. Korban terakhir diketahui sempat menulis status di media sosial. Gue nganter customer terakhir ke daerah deket toko emas baru itu. Rasanya serem. Tempatnya kayak hidup. 3 jam kemudian, ia ditemukan sudah tak bernyawa. Ketakutan mulai menjalar. Tapi anehnya, meskipun banyak yang mulai membicarakan keterkaitan antara kematian misterius itu dengan toko Permata Satria, tidak ada satupun yang berani melaporkannya secara resmi. Warga hanya berbisik-bisik, menunduk setiap kali Pak Wiryo lewat, seolah takut sesuatu yang tak terlihat sedang mendengarkan. Toko emas itu sendiri tetap buka seperti biasa. Bahkan beberapa hari setelah penemuan mayat Pak Slamet, Pak Wiryo mengadakan diskon besar-besaran. Emas 24 karat dijual lebih murah. Orang-orang tetap berdatangan, entah karena terbius godaan emas, atau karena mereka tak bisa menolak. Dan lagi-lagi, fenomena aneh terjadi. Setiap kali ada mayat ditemukan, esoknya toko emas itu pasti penuh pengunjung. Ada yang bilang, entah kenapa,
Saya mimpi semalam disuruh beli kalung ke sana. Mimpi itu nyata banget. Dan paginya saya langsung ke toko itu. Jaka, yang sejak awal sudah merasa ada yang janggal, kini bener-bener tak bisa tidur. Ia mulai mencatat semua kejadian dalam buku kecil. Tanggal kematian korban, jenis kelamin, lokasi mayat ditemukan, dan apa yang terjadi keesokan harinya di toko Permata Satria. Semuanya tampak memiliki pola aneh yang berulang. Ia juga menyadari satu hal yang sangat mencurigakan. Setiap korban memiliki ikatan tidak langsung dengan toko. Pernah lewat, pernah mengantar barang, pernah hanya duduk di trotoar depan toko. Dan setiap kali kematian terjadi, Pak Wiryo selalu terlihat lebih segar dan bugar dari biasanya, seperti orang yang baru saja meneguk energi kehidupan. Suatu malam, Jaka duduk diam di loteng warung jam ayahnya. Ia mengintip toko Permata Satria. Lewat celah dinding kayu yang berlubang, jam menunjukkan jam 2:05. Hujan belum turun, angin diam. Di dalam toko yang gelap, ia melihat seberkas cahaya merah redup muncul dari lantai, bukan dari lampu, tapi dari dalam tanah, seperti bara api yang tertanam di kedalaman. Lalu samar-samar terdengar bunyi, seperti suara manusia merangkak, berat, basah, dan menjijikkan. Dan sesaat sebelum Jaka menutup matanya karena ketakutan, ia melihat bayangan hitam muncul perlahan dari lantai. Tubuhnya gemetar, matanya menyala kuning, membawa sesuatu yang berkilau dari dalam karung berdarah potongan organ manusia. Jaka tersentak mundur, napasnya tercekat. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia tahu, kalau ia terus menonton, mungkin ia akan menjadi saksi. Atau lebih buruk tumbal berikutnya. Setelah malam itu, Jaka tak lagi bisa menatap toko Permata Satria seperti sebelumnya. Kilo emas di balik etalase sebesar itu tak lagi tampak indah, melainkan menyerupai jeratan beracun, menghipnotis siapapun yang menatapnya terlalu lama. Meski ketakutan membungkus pikirannya, rasa penasaran Jaka tumbuh makin besar, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Ia harus menyelami kengerian yang selama ini hanya bisa ia lihat dari balik dinding. Dan jalan itu terbuka dengan cara yang tak ia duga. Suatu sore, saat Jaka sedang memperbaiki jam dinding rusak di kios ayahnya, Pak Wiryo tiba-tiba muncul, berdiri tepat di depan meja kayu mereka. "Kau yang memperbaiki jam ya?" Suara Pak Wiryo berat, datar, tak seperti orang yang sedang bertanya. "Kau teliti?" Jaka hanya mengangguk gugup. Wajah Pak Wiryo lebih pucat dari biasanya, tapi matanya tajam, menyelidik, seolah bisa membaca isi kepala siapapun yang ia pandangi. "Aku butuh orang untuk bantu di toko. Anak muda seperti kamu, sepertinya cocok. Gajinya besar. Mau?" Detik itu, darah Jaka serasa berhenti mengalir. Ia tak menjawab segera. Tapi dalam pikirannya, ini adalah kesempatan untuk masuk langsung ke dalam. "Seorang monster." Maka dengan suara pelan, ia menjawab, "Saya mau, Pak." Hari pertama magang dimulai pada Senin pagi. Pak Wiryo memberikan seragam hitam polos dan menyuruh Jaka membersihkan kaca etalase. Tugasnya sederhana, melayani pelanggan, merapikan barang, dan mencatat stok. Tapi sejak awal, Jaka merasakan sesuatu yang tidak normal. Toko itu terlalu sunyi. Meskipun selalu ramai oleh pembeli, suara di dalam toko terdengar seperti direm. Langkah kaki nyaris tak terdengar. Suara orang bicara seperti hanya gumaman. Dan yang paling mencurigakan, tak ada karyawan tetap. Hanya Jaka seorang. Tidak ada kasir lain, tidak ada pegawai gudang. Semua urusan dilakukan oleh Pak Wiryo seorang diri. Kecuali pekerjaan remeh yang kini diserahkan ke Jaka.
Setiap kali ada yang bertanya, siapa yang membantu di belakang, Pak Wiryo selalu menjawab, saya sendiri. Semua sudah tertata. Pada hari ketiga, Jaka mulai memperhatikan hal-hal yang ada ruang kecil di belakang toko. Pintunya selalu terkunci dengan gembok hitam besar. Dari dalam ruangan itu sering keluar bau aneh, seperti campuran darah, melati, dan logam panas. Saat Jaka bertanya, Pak Wiryo hanya berkata, itu ruang penyimpanan lama. Jangan macam-macam. Tapi Jaka tahu, ada sesuatu di balik pintu itu. Suatu malam, saat sedang membersihkan etalase menjelang tutup toko, Jaka mendengar suara ketukan lembut dari balik pintu ruang belakang. Bukan ketukan benda mati, tapi seperti kuku manusia menggaruk pelan. Ia mendekat perlahan. Jantungnya berdegup keras. Ketika hampir menyentuh gagang pintu, suara itu berhenti dan berganti dengan bisikan halus. Tolong, tolong, keluarkan aku. Jaka tersentak mundur. Nafasnya tercekat. Ia ingin berlari, tapi kakinya kaku. Ia tahu benar suara itu bukan hayalan. Bukan suara hewan. Itu adalah suara manusia. Seseorang atau sesuatu ada di balik pintu itu dan masih hidup malam itu. Pak Wiryo pulang lebih dulu, membiarkan Jaka menutup toko sendirian. Sebelum pergi, ia menatap Jaka dengan mata sayu dan berkata, ingat, apapun yang kamu dengar di toko ini malam-malam, abaikan saja. Itu hanya bayangan, bukan untuk kamu urusi. Dan seperti biasa, menjelang pukul 2 dini hari, Jaka memutuskan tetap berjaga. Bersembunyi di balik lemari pajangan kecil, dengan ponsel menyala dalam mode diam. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam-malam di toko emas ini. Hujan kembali turun seperti malam-malam sebelumnya. Toko sepi, lampu dimatikan seluruhnya. Kecuali satu cahaya samar yang muncul dari lantai dekat etalase tengah. Dari celah kecil lantai kayu, perlahan muncul asap putih tipis. Disusul suara denting logam bukan emas yang dijatuhkan, tapi logam yang sedang dipukul dari dalam tanah. Suara itu disusul geraman lirih. Suara hembusan napas kasar seperti dari tenggorokan makhluk besar. Tak lama kemudian, dari balik lantai yang kini mulai membuka sendiri, muncul bayangan hitam tinggi. Tubuhnya mengilap seperti terbuat dari emas, cair, dan matanya bersinar merah, menyala. Jaka membekap mulutnya. Tubuhnya gemetar. Makhluk itu membawa karung goni besar mirip seperti karung milik pemulung dan dari dalamnya menetes cairan kental gelap, menimbulkan bau besi yang tajam. Karung itu diseret ke arah pintu belakang. Makhluk itu membuka gembok hitam hanya dengan satu sentahan. Pintu terbuka. Dan suara erangan manusia terdengar lagi dari dalam. Seperti suara puluhan mulut yang menangis bersamaan. Jaka tak sanggup melihat lebih jauh. Ia pingsan malam itu di balik etalase. Paginya, Pak Wiryo menemukannya. Dan hanya berkata, kau harus lebih kuat kalau mau bertahan kerja di sini. Dan sejak hari itu, Pak Wiryo mulai bersikap lebih dekat pada Jaka. Memberikan bonus, memberi makan siang, bahkan sesekali mengajaknya berbicara tentang hal-hal filosofis seperti hidup dan pengorbanan. Tapi di mata Jaka, semua itu hanya kamuflase. Ia tahu, toko ini bukan sekadar toko emas. Ini adalah kuil untuk sesuatu yang haus darah. Dan dirinya kini telah masuk terlalu dalam. Tapi Jaka tak mundur. Ia hanya menunggu momen. Sebuah salah karena ia yakin apapun yang berada di balik pintu belakang itu adalah kunci dari segala kematian yang terjadi di Komal. Langit Komal tampak muram,
meski hari masih pagi. Awan hitam menutupi matahari seperti pertanda buruk yang enggan pergi. Di toko permata Satria, kilau emas tetap menyilaukan. Namun suasana di dalamnya mulai terasa lebih dingin, lebih sunyi, lebih menekan seperti perut bumi yang menyimpan sesuatu yang belum bangkit sepenuhnya. Setelah malam di mana Jaka menyaksikan makhluk emas menyeret karung berdarah, ia merasa ada perubahan pada dirinya. Mimpi-mimpinya dipenuhi sosok-sosok tanpa wajah yang menangis darah. Ia mendengar suara-suara di siang bolong, bisikan yang merayap masuk ke pikirannya seperti ulat ke dalam buah. Namun, ia tetap bertahan. Setiap hari di toko emas itu terasa seperti memasuki sarang iblis. Namun Jaka yakin, semakin dalam ia menyelam, semakin besar kemungkinan ia menemukan jawaban. Suatu malam Jumat Kliwon, Pak Wiryo datang lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan pakaian hitam seluruhnya, lengkap dengan ikat kepala berwarna merah gelap. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, matanya lebih cekung, dan dari tubuhnya tercium bau menyengat, campuran darah, dupa, dan logam panas. "Kau ikut malam ini?" katanya singkat pada Jaka tanpa memberi kesempatan bertanya. Jaka menurut, entah karena takut, penasaran, atau karena ada dorongan lain yang tak ia mengerti. Tubuhnya mengikuti Pak Wiryo ke ruang belakang toko untuk pertama kalinya. Pintu besi itu dibuka di hadapannya. Bau busuk langsung menyergap begitu pintu dibuka, seperti bau kematian yang dikurung selama berabad-abad. Ruang di dalamnya ternyata lebih luas dari yang Jaka duga. Dindingnya terbuat dari batu, lantainya lembab dan lengket, dan di tengah ruangan ada lubang besar seperti sumur tua yang dari dalamnya memancar cahaya kekuningan, bukan cahaya api, tapi seperti sinar dari logam cair. Di sekeliling sumur itu terdapat patang-patang aneh berbentuk manusia, namun dengan kepala binatang, ular, babi, kambing, dan satu yang paling besar, kepala naga emas dengan mata rubi. Pak Wiryo mulai menyiapkan sesuatu. Ia mengeluarkan mangkok, tanah liat, dan mengiris telapak tangannya, meneteskan darah ke dalamnya. Ia lalu menoleh pada Jaka dan berkata dengan suara serak, "Kau sudah melihat cukup banyak. Sekarang saatnya kau tahu kebenarannya." Jaka diam, tapi matanya tak bisa lepas dari lubang sumur itu. Ia mendengar suara dari dalamnya. Suara berat, serak, namun menghipnotis. Suara itu tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan merasuk langsung ke dalam kepala. Bisikan itu meminta sesuatu, dan Jaka tahu malam itu akan ada pengorbanan dari pojok ruangan. Pak Wiryo menyeret tubuh seorang pria muda yang mulutnya dibungkam dan matanya dibalut kain merah. Tubuhnya menggeliat lemah, sudah separuh sadar. Jaka mundur satu langkah. Ia ingin lari, ingin keluar, tapi kakinya seperti dipaku. Darahnya akan menjadi persembahan malam ini, ujar Pak Wiryo sambil menghunus pisau besar berwarna hitam keunguan. Ia pengangguran yang tersesat ke toko 2 hari lalu. Tidak akan ada yang mencarinya. Pak Wiryo memulai ritual. Ia membaca mantra dalam bahasa yang tidak dikenal Jaka seperti campuran Jawa kuno dan suara mendesis ular. Dan saat pisau menembus dada korban, sumur itu bergetar. Cahaya emas dari dalamnya semakin terang. Dan dari dalamnya muncul sebuah tangan besar berlapis sisik emas, mencengkram sisi lubang, diikuti kepala besar siluman emas berbentuk naga dengan mata membara dan gigi sebesar jari manusia. Jaka terjata ke lantai. Tubuhnya gemetar. Makhluk itu menatap ke arahnya, lalu menghadap Pak Wiryo dengan bahasa bisik yang dalam.
Makhluk itu berkata, "Tumbal diterima, imbalan diberikan." Dari dalam sumur, makhluk itu mengeluarkan sebuah benda, permata berwarna darah, berdenyut seperti jantung. Pak Wiryo menerimanya dengan penuh hormat, lalu menengadah ke lenggit-lenggit gua sambil berkata, "Ini untuk tambahan stok minggu depan." Makhluk itu perlahan turun kembali ke sumur, membawa mayat korban bersamanya. Lubang itu menutup sendiri, dan cahaya meredup. Pak Wiryo menoleh ke Jaka, menatapnya dalam-dalam. "Kau sekarang tahu rahasia toko ini. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Tapi aku juga melihat potensi dalam dirimu." Ia menyerahkan pisau yang baru saja ia pakai. "Masih basah. Kalau kau ingin bertahan, kau harus jadi bagian dari perjanjian ini, atau kau akan jadi persembahan berikutnya." Jaka menatap pisau itu dengan tangan gemetar. Di balik rasa takut yang membuncah, ia juga merasa sesuatu yang mengganggu. Bisikan halus dari pisau itu sendiri memintanya menerima kekuatan. Tawaran iblis nyata kini di hadapannya. Malam itu, pilihan Jaka hanya dua: menjadi pelayan siluman atau mati sebagai tumbal. Dan di luar sana, di atas tanah Komal yang kembali diguyur hujan, satu toko emas yang gemerlap tetap berdiri megah. Orang-orang antre seperti biasa. Mereka tak tahu bahwa di balik kilau logam mulia itu ada darah manusia yang terus mengalir dan siluman emas di dasar tanah Komal yang belum kenyang. Sejak malam ritual itu, Jaka tidak pernah lagi menjadi manusia yang sama. Wajahnya tampak tenang seperti biasa, namun matanya menyimpan kehancuran yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia melihat emas di etalase EI Emurasa Muel, bukan karena jijik pada kekayaan, tapi karena ia tahu di balik kilaunya ada daging manusia yang dipersembahkan dan darah yang menghitam di altar bawah tanah. Namun sesuatu yang lebih buruk mulai terjadi. Awalnya hanya 1-2 pelanggan yang kembali ke toko dengan wajah panik. Seorang wanita paruh baya bernama Bu Sri datang sambil menggenggam kalung emas yang ia beli seminggu lalu. Matanya merah dan kakinya gemetar. Kalung ini bikin saya mimpi buruk tiap malam, Pak," katanya terbata. "Saya lihat anak kecil nangis, berdarah, duduk di pojok kamar saya tiap malam. Dia bilang kalung ini miliknya. Dia minta dikembalikan." Pak Wiryo hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan suara menenangkan, "Bu, mungkin ibu hanya lelah. Kalung ini asli, tidak ada masalah." Tapi malam itu, berita datang bahwa Bu Sri melompat ke dalam sumur di belakang rumahnya. Tetangga yang menemukan mayatnya bersaksi bahwa tangan Bu Sri menggenggam kalung yang sama dan tubuhnya membeku dalam posisi menatap langit, tersenyum. Kasus serupa mulai bermunculan. Pembeli anting, cincin, dan logam mulia dari toko permata. Satria mengeluhkan gangguan mimpi. Ada yang mendengar suara tangisan. Ada yang mencium bau busuk dari tempat penyimpanan perhiasannya. Bahkan, seorang pengusaha asal Tegal yang membeli gelang seharga puluhan juta mengalami kerasukan mendadak saat sedang meeting. Ia bangun dari kursinya, menjerit-jerit dengan suara yang bukan suaranya sendiri, dan mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah. Kata terakhirnya sebelum pingsan, "Kembalikan ginjalku." Berita-berita ini menyebar pelan, tapi tidak cukup kuat untuk menghentikan orang datang. Aneh memang, semakin banyak kejadian mistis, semakin ramai toko itu. Jaka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Bukan hanya siluman yang menikmati tumbal, tapi manusia pun secara tak sadar mulai haus akan pesonanya
Jaka mulai mencatat siapa saja pembeli yang kembali dengan gangguan, dan ia menemukan pola. Semua pembeli yang menerima permata berdarah perhiasan dengan batu merah gelap di tengahnya mengalami gangguan berat. Batu itu tampak seperti rubi atau garnet. Namun jika dilihat di bawah cahaya, batu itu seperti berdenyut pelan, seperti jantung. Satu malam, Jaka diam-diam menyelinap ke ruang penyimpanan belakang, membawa salah satu cincin dengan permata berdarah yang ia ambil diam-diam dari etalase. Ia menaruh cincin itu di meja, lalu mematikan semua lampu. Dalam gelap, batu itu memancarkan cahaya merah samar. Lalu tiba-tiba terdengar bisikan pelan dari dalam batu. "Aku masih di sini. Aku belum mati." Jaka tersentak, namun ia menahan diri. Saat batu itu terus berdenyut, dari dinding ruangan terdengar suara lembut seorang perempuan menangis. Lalu suara lain menyusul laki-laki tua merintih. Anak kecil memanggil ibunya. Semua suara itu datang dari permata kecil itu. Esok harinya, pelanggan yang membeli cincin serupa ditemukan mati terbakar di dalam kamarnya sendiri. Polisi menyatakan korsleting, namun saksi mengatakan malam sebelumnya mereka mendengar suara teriakan dari kamar korban. "Ambil saja emasnya, tapi jangan ambil tubuhku lagi." Sampai akhirnya, puncaknya datang pada malam ketika Pak Wiryo menggelar ritual besar di ruang bawah tanah. Kali ini, Jaka diizinkan ikut sepenuhnya. Ritual itu berbeda. 5 karung tubuh terikat di dinding. Semua masih hidup, mengerang pelan, dengan mulut tersumpal. Siluman dari sumur emas muncul lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya kini bersisik hitam keemasan. Dengan kepala naga yang lebih menyerupai tengkorak manusia, makhluk itu bicara dalam bisikan rendah yang menggetarkan tulang. "Kau telah mengumpulkan cukup nyawa. Sekarang waktunya membuka kutukan." Pak Wiryo tersenyum. Ia mengangkat satu permata berdarah ke atas dan berkata, "Dengan permata terakhir ini, aku akan hidup abadi." Namun saat makhluk itu membuka mulut untuk menerima tumbal terakhir, cahaya merah menyebar liar dari kelima permata berdarah yang disusun mengelilingi sumur. Tiba-tiba, jeritan menggema dari dinding. Para korban tumbal bangkit. Mata mereka bersinar merah. Tubuh mereka bergerak tanpa kendali. "Pengkhianat, Garrett." Mereka bersamaan. "Kau janjikan kekayaan, tapi kau cabik tubuh kami." Pak Wiryo panik. Ia mencoba membacakan mantra, tapi lidahnya keluh. Permata berdarah terakhir di tangannya meledak, dan dari dalamnya keluar wajah anak kecil. Wajah anak kandung Pak Wiryo sendiri menatapnya dingin, lalu berbisik, "Aku yang pertama kau korbankan. Sekarang kau harus ikut." Siluman emas mengaum keras, tapi jeritan para tumbal memekakkan seluruh ruangan. Ruang ritual mulai runtuh. Tanah berguncang, dinding bergetar. Jaka melarikan diri, berlari menembus debu dan cahaya merah yang menyilaukan. Saat ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, ia melihat Pak Wiryo ditarik masuk ke dalam sumur oleh siluman dan arwah korban. Jeritan terakhirnya lenyap dalam gelegar api yang naik dari dalam tanah. Toko permata satria runtuh malam itu. Tak tersisa apa-apa, kecuali puing berkilau seperti abu emas. Warga berkata, itu karena ledakan gas. Polisi menutup kasus. Tidak ada mayat ditemukan. Tidak ada sisa logam mulia yang bisa dikumpulkan. Namun, sebulan kemudian, di kota tetangga, sebuah toko baru muncul. Nama di pelangnya Satria. Emas baru toko itu selalu ramai. Emasnya murah. Dan konon, setiap malam Jumat Kliwon, seseorang mendengar suara rintihan dari dalam lantainya yang bersih. Dan jauh di dalam mimpi buruk Jaka,
Ia masih mendengar permata-permata berdarah, berbisik memanggil namanya. Sejak malam, ketika Cahyo melihat sosok nenek misterius di dalam toko Permata Satria, suasana di Komal makin terasa berat dan pengap. Banyak warga mulai mengurung diri saat malam tiba. Ada yang bilang mereka mendengar bisikan-bisikan dari balik jendela. Ada pula yang mendadak kerasukan saat melintas di depan toko emas itu. Sementara itu, Cahyo yang semakin dihantui rasa takut, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi masuk kerja. Ia menghubungi Pak Wiryo lewat pesan singkat dan beralasan sedang sakit. Tapi malam-malamnya tidak pernah tenang. Mimpi buruk terus datang, terutama tentang sosok nenek berselendang merah dengan mata putih kosong dan jemari panjang penuh darah. Dalam mimpi itu, sang nenek selalu menatap Cahyo dan berbisik, "Kamu terlalu dekat, nak, terlalu dekat." Jaka, yang sejak awal mencurigai toko tersebut, mendatangi Cahyo diam-diam di rumah kontrakannya. Mereka berbicara pelan di teras belakang, dengan lampu remang dan suara jangkrik yang terdengar seolah tercekik. Cahyo dengan suara gemetar akhirnya menceritakan semuanya kepada Jaka tentang ruang bawah tanah, nenek berselendang merah, dan bau anyir yang menusuk setiap malam. Jaka mendengarkan sambil mencatat semuanya. Namun satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ketika Cahyo menceritakan bahwa di ruang bawah tanah itu tergantung sebuah lukisan besar tua yang hampir lapuk. Lukisan yang menggambarkan seseorang duduk bersila di atas tumpukan tengkorak. Sosok itu mengenakan mahkota emas dan sekelilingnya dipenuhi ukiran logam yang tampak seperti campuran aksara Arab, Sanskerta, dan huruf Jawa kuno. Ada ayat Al-Quran di sisi kanan lukisan itu, tapi Cahyo menggigit bibirnya. Ayatnya disobek, Kuma Sepro, dan bagian yang utuh itu berbunyi, "Maka kami pun membinasakan mereka." Lalu sobekannya membuat kalimat itu terhenti. Malam itu, Jaka pulang dengan dada sesak. I is, I will I are, I is, I will command, I will play with me, play, I will play, begin, so begin with, play, and play, I will play, is it, play, with, set, with, like, tak bisa tidak. Dan saat ia mencoba mencari makna dari ayat yang diucapkan Cahyo, ia menemukan bahwa potongan tersebut berasal dari surah Al-Araf ayat ke-136. Lengkapnya adalah, "Maka kami pun membinasakan mereka di laut, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami." Jaka bergidik. Apa mungkin yang mendustakan ayat itu bukan sekadar simbolis, tapi benar-benar menyobeknya untuk perjanjian dengan setan? Esoknya, Jaka mengajak Cahyo untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka sepakat menunggu tengah malam untuk diam-diam kembali ke toko itu. Rencananya, mereka akan masuk lewat celah ventilasi belakang yang mengarah ke gudang penyimpanan. Jaka, dengan keterampilan bekas teknisi bangunan, yakin bisa membuka pengaitnya. Namun, malam itu sesuatu yang jauh lebih gelap menyambut mereka.
Begitu mereka berhasil menyusup masuk, suasana dalam toko jauh lebih sunyi dan dingin dari yang diingat Cahyo. Lampu-lampu padam, namun entah kenapa mereka bisa melihat cukup jelas. Seperti ada cahaya samar dari dalam lantai yang menyala redup. Nyaris tak terlihat tapi cukup membimbing. Mereka kembali ke ruang bawah tanah. Di dalamnya, lukisan tua yang sebelumnya dilihat Cahyo, kini terbuka penuh disorot lampu merah dari atas. Jaka mendekot, meneliti simbol-simbol di sekelilingnya. Semakin lama ia memandang lukisan itu, semakin kuat rasa sesak di dadanya. Cahyo pun mulai merasakan hal aneh, dadanya bergetar dan telinganya berdengung. Lalu tiba-tiba lukisan itu bergerak perlahan, seolah yang duduk di atas tengkorak itu menoleh. Cahyo berteriak. Jaka menariknya keluar. Mereka berlari terbirit-birit naik tangga. Tapi ketika hendak keluar lewat pintu belakang, mereka melihat seseorang berdiri di ambang pintu. Pak Wiryo, namun bukan wajah ramah seperti biasanya. Wajahnya kini pucat pasi, matanya merah menyala, dan senyumnya menyeringai sangat lebar. Kalian sudah lihat sesuatu yang seharusnya tidak kalian lihat, katanya pelan. Suaranya bukan suara manusia biasa, lebih dalam, seperti gema dari liang kubur. Jaka buru-buru melempar kaleng logam ke arah Pak Wiryo dan menarik Cahyo ke arah berlawanan. Kembali masuk ke toko utama, mereka mendobrak jendela kaca dan melompat keluar. Badan mereka luka-luka oleh pecahan kaca, tapi mereka selamat untuk sementara. Beberapa jam kemudian, Jaka terbangun di kamar rumahnya. Cahyo tidur di lantai. Tapi saat ia hendak membangunkan temannya, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di dada Cahyo tergurat lambang emas kecil seperti stempel panas dengan bentuk lingkaran dan mata tunggal di tengahnya. Seolah sebuah entitas telah menandainya. Dan dari dalam lemari terdengar suara perempuan tua menggumam ayat yang tak selesai. Maka kami pun membinasakan mereka. Malam-malam di Komal tidak pernah lagi tenang setelah itu. Warga mulai merasakan keanehan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suara ketukan di pintu rumah selalu terdengar tepat pukul 2 dini hari, tapi saat dibuka tak ada siapapun. Di luar sana, anak-anak kecil menangis tiba-tiba dalam tidur mereka. Menyebut-nyebut ibu tua berkalung emas yang datang membawa kalung berdarah. Dan yang paling mencengangkan, satu persatu warga mulai menghilang. Awalnya hanya seorang pengamen jalanan yang biasa mangkal di depan minimarket. Keesokan paginya, gitar miliknya ditemukan tergeletak di dekat trotoar, patah dan penuh bercak hitam yang lengket. 2 hari kemudian, seorang tukang ojek yang biasa nongkrong di pangkalan depan pasar juga hilang. Motornya masih menyala, helmnya tergentang, tapi tak ada jejak dirinya. Semua kejadian itu seolah mengarah ke satu titik, toko emas dan permata satria. Warga yang dulunya memuji-muji kemegahan toko itu mulai diam dan memilih memutar arah saat melintasinya. Tidak ada yang berani menatap ke dalam etalasenya lagi, karena entah mengapa pantulan dari kaca emas itu kadang tidak sesuai dengan yang ada di luar. Beberapa orang bersumpah pernah melihat dirinya sendiri di kaca etalase, tapi dengan tubuh membusuk dan mata yang kosong. Cahyo yang kini tinggal di rumah Jaka semakin tidak stabil. Setiap malam, ia seperti diserang demam tinggi, menggigil hebat, dan mengigau menyebut nama-nama aneh dalam bahasa yang tak dikenalnya. Kadang ia berteriak, turunkan dia dari tumpukan tengkorak itu. Jangan biarkan dia naik lagi." Jaka mencatat semuanya. Ia bahkan mulai menggambar ulang simbol yang tergurat
di dada Cahyo. Dan ketika ditunjukkan ke salah satu temannya yang ahli naskah kuno, ia mendapat jawaban yang membuat darahnya membeku. Simbol ini adalah sijil dari satu entitas dalam mitos Jawa kuno. Namanya Ratu Simbarengganis. Disebut-sebut sebagai roh pesugihan paling tua, penguasa emas dan kemakmuran duniawi, namun menuntut tumbal nyawa untuk setiap kemilau yang diberikannya malam itu. Cahyo tiba-tiba menghilang dari kamar. Jaka mencarinya di seluruh penjuru rumah, hingga akhirnya menemukan Cahyo berdiri mematung di halaman belakang, menatap langit malam sambil bergumam seperti kerasukan. Dia butuh lebih banyak jiwa. Emasnya harus terus berputar. Toko tidak boleh sepi. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jaka menamparnya untuk menyadarkan. Cahyo jatuh, lemas, dan menangis. Aku takut, Kak. Aku takut banget. Aku lihat dia setiap malam. Dia duduk di kursi emas di sudut kamarku. Gak bergerak, cuma senyum. Tapi tiap malam, senyumnya makin lebar, makin dekat, makin dekat. Di Tempat Lane, sebuah keluarga pemilik warung makan yang terletak satu deret dengan toko emas itu mengalami kejadian mengerikan. Anak perempuan mereka, Desi, berusia 6 tahun, ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar dengan kondisi tubuh menghitam dan tangan menggenggam seutas gelang emas yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Anehnya, saat diambil, gelang itu terasa hangat seperti baru dibakar. Polisi mulai terlibat. Tapi semua jadi aneh ketika seorang petugas yang ikut menyelidiki toko itu justru mengalami gangguan kejiwaan dan dilarikan ke RSJ. Dia hanya terus menggoreskan kata Simbar, Simbar, Simbar di tembok kamarnya. Ketakutan menjalar cepat. Masyarakat mulai resah. Tapi tak satu pun berani secara torang-torangan menyalahkan toko emas itu karena setiap orang yang terang-terangan membicarakan toko itu langsung mengalami nasib buruk keesokan harinya. Sakit keras, kehilangan anggota keluarga, bahkan mati mendadak tanpa luka. Jaka akhirnya memutuskan mengambil risiko terakhir. Ia menghubungi seorang ustaz tua dari desa tetangga yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan pembebas gangguan sihir. Namanya Ustadz Mahbub. Ia datang malam-malam, membawa tas kecil berisi ayat-ayat yang ditulis tangan minyak zetan dan sebotol air dari sumur tua di Poncol yang katanya hanya bisa diambil setelah membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Saat mereka hendak mendekati toko untuk memulai proses pembacaan doa dan pemutusan pesugihan, Komal diguyur hujan deras, langit menghitam, dan aliran listrik padam total dari Ciohan. Terlihat satu-satunya tempat yang menyala terang bagai siang hari hanyalah toko emas dan permata satria. Dan dari dalam toko itu berdiri sosok Pak Wiryo mengenakan pakaian putih dan mahkota kecil emas di kepalanya. Senyumnya tak lagi manusiawi. Angin mendesis seperti lolongan serigala saat Jaka dan Ustaz Mahbub menapakkan kaki ke depan toko emas yang bercahaya aneh itu. Meski hujan deras mengguyur Komal malam itu, tanah di depan toko emas justru kering dan mengeluarkan aroma besi terbakar. Seperti tidak tersentuh hujan sama sekali. Ini bukan cahaya dunia, gumam Ustadz Mahbub, mencengkram botol air ruqyah erat-erat di tangannya. Toko tertutup rapat, tapi dari dalam terdengar suara-suara seperti rintihan dan nyanyian aneh berbahasa Jawa kuno. Saat mereka dekati, Jaka menggigil. Ia mendengar suara ibunya yang sudah meninggal memanggil namanya dari dalam toko. Jaka, pulang nak. Ustadz Mahbub menaburkan air ruqyah ke udara dan suara itu langsung menghilang, digantikan jeritan mengerikan dari dalam. Kaca toko bergetar keras,
hampir retak. Namun toko tetap tertutup, tak bergeming. Tiba-tiba, dari gang sempit di samping toko, muncul sosok Cahyo yang telah hilang selama 2 hari. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan kulitnya memucat seperti mayat. Ia berjalan pelan, membawa sesuatu di tangannya, sebuah gulungan kain hitam yang dililitkan emas cair panas. "Ini kuncinya," katanya pelan. Seketika, angin berhenti. Hujan di sekitar toko pun terhenti, seolah sebuah dimensi lain mengambil alih area itu. Ustadz Mahbub membuka gulungan kain tersebut dengan bacaan pelan. Dan di dalamnya terdapat peta kuno, bukan peta wilayah, tapi skema jalur bawah tanah yang mengarah ke suatu tempat. Tepat di bawah toko emas itu, pintu neraka ada di bawah lantai itu, kata Cahyo dengan suara datar. Tanpa buang waktu, mereka bertiga memaksa masuk ke toko. Anehnya, begitu gulungan itu dibuka, pintu kaca toko terbuka sendiri perlahan. Ruangan toko tak lagi seperti toko biasa. Dindingnya bukan tembok, tapi seperti daging basah yang berdetak pelan. Emas dan permata bertebaran di mana-mana. Namun setiap benda itu terasa hidup. Ada kalung yang menggorak-gerokkan liontinnya sendiri. Ada cincin yang bergetar seperti jantung berdetak. Di ujung ruangan, ada satu pintu jebakan ke bawah lantai, tersembunyi di balik etalase paling besar. Cahyo menunjuk situ dengan tangan. Gemetar setiap malam Jumat Kliwon, Pak Wiryo turun ke sana. Dia tidak sendiri. Dia ditemani para pemuja, tapi bukan manusia. Mereka membuka pintu lantai itu. Angin panas menyembur keluar, disertai bau darah dan belatung busuk. Di bawah, tangga batu menurun jauh ke dalam bumi. Cahaya merah seperti bara membayang dari kedalaman. Ustadz Mahbub memulai pembacaan ayat-ayat pelindung. Sementara Jaka dan Cahyo menuruni tangga dengan jantung berdebar kencang. Di dasar tangga, mereka menemukan ruang bundar luas yang dipenuhi tengkorak manusia, tersusun rapi, membentuk simbol pusaran. Di tengah-tengahnya berdiri altar emas raksasa dengan darah segar menetes dari atasnya. Dan di atas altar itu berdiri sosok yang sangat mereka kenal, Pak Wiryo. Tapi dia bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya kini setinggi 2 meter, dengan kulit keemasan dan mata membara merah menyala. Mahkota besar di kepalanya, bukan dari emas biasa tetapi dari potongan tengkorak manusia yang dilapisi cairan emas. Ia tertawa pelan, namun gaungnya terdengar seperti ribuan orang tertawa sekaligus. "Selamat datang. Kalian datang sendiri ke singgasana iblis emas." Seketika, dari dinding ruang itu bermunculan sosok-sosok arwah para korban yang pernah ditumbalkan. Mereka tidak utuh, sebagian tanpa kepala, sebagian lagi mulutnya terkunci rantai. Mereka melayang di udara, menangis dalam diam. Ustadz Mahbub berdiri tegak di depan altar, melafalkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Emas yang melapisi dinding mulai retak. Suara gemuruh terdengar dari bawah tanah, seperti bumi mulai pecah. Pak Wiryo berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai menghitam dan mencair. Dari dalam tubuhnya keluar ular-ular kecil berbentuk emas cair yang menggeliat dan meleleh begitu terkena percikan air ruqyah. Tapi ritual pemutusan tidak selesai begitu saja. Ruangan mulai runtuh, altar meledak menjadi bara, dan dari bawahnya muncul lubang raksasa yang tak berdasar menghisap apapun di sekitarnya. Jaka dan Cahyo menarik Ustadz Mahbub sekuat tenaga, berlari naik tangga saat tanah mulai retak. Di belakang mereka terdengar jeritan terakhir Pak Wiryo diseret ke dalam lubang hitam bersama seluruh emas dan permatanya. Begitu mereka berhasil keluar dari toko, toko itu runtuh, perlahan seperti meleleh,
kembali menjadi tanah kosong berwarna hitam pekat. Langit Komal cerah keesokan harinya. Namun tak ada yang bisa menjelaskan kemana perginya toko emas dan permata satria. Tak ada bukti toko itu pernah berdiri, selain satu bekas lubang besar dan serpihan perhiasan emas yang meleleh di sana, mengeluarkan uap panas tapi malam nia. Jaka melihat sesuatu di mimpinya. Pak Wiryo berdiri di dalam mimpinya, tersenyum sambil berkata, masih banyak yang ingin kaya dengan cepat. Aku hanya butuh waktu untuk kembali. Sudah 2 minggu berlalu sejak runtuhnya toko emas dan permata satria. Lokasinya kini hanyalah tanah kosong berwarna kehitaman, tak pernah ditumbuhi rumput ataupun disentuh binatang. Orang-orang yang melintas di sana selalu merinding tanpa tahu sebab, seolah tanah itu menyimpan jeritan yang tak terdengar oleh telinga biasa. Jaka mencoba menjalani hidup seperti biasa, namun pikirannya tak pernah tenang. Malam-malamnya dihantui mimpi buruk. Pak Wiryo yang muncul dengan mata emas membara, suara perempuan menangis tanpa wajah, dan sosok Cahyo yang mendadak menghilang dari mimpinya dengan tubuh mencair yang lebih membuatnya gelisah adalah sebuah cincin emas yang entah bagaimana kini ada di laci meja kamarnya. Bentuknya tak asing itu, cincin yang pernah ia lihat di etalase toko satria. Memiliki ukiran ular melingkar dengan mata merah kecil dari rubi. Cincin itu dingin sekali ketika disentuh, tapi terasa seolah hidup. Jaka mengira itu hanya halusinasinya saja. Namun, malamnya ia kembali bermimpi aneh. Ia berdiri dalam ruangan emas mirip ruang altar di bawah toko. Di tengahnya, ada anak kecil menangis sambil memegang cincin yang sama. Anak itu berbisik, "Ambil ini, atau dia akan kembali." Ketika Jaka bangun, cincin itu sudah berpindah ke jarinya, dan ia tak bisa melepaskannya. Hari-hari berikutnya, bearable on any. Kemanapun ia pergi, emas mulai muncul. Di rumah tetangganya yang sederhana, tiba-tiba ditemukan kalung emas di dalam sumur. Di kios sayur ibu-ibu dekat rumahnya, ada anting yang bersinar mencurigakan di tumpukan bawang. Bahkan di sekolah dasar setempat, seorang anak menemukan gelang emas terpendam di bawah ubin toilet. Dan setiap malam, seseorang meninggal. Pertama, seorang penjual nasi goreng yang menemukan koin emas. Ia tewas mendadak. Matanya membeku dan mulutnya terbuka seperti hendak menjerit. Kedua, seorang sopir angkot yang menemukan liontin dalam karung beras ditemukan meninggal dengan tubuh menghitam. Lalu seorang ibu rumah tangga yang memakai cincin tak dikenal ditemukan tergantung di dapur. Polisi kebingungan. Masyarakat mulai mengaitkan semuanya pada kejadian di toko emas yang hilang. Namun tak ada yang berani bicara terbuka. Samuelnya bangkem. Kecuali satu orang lembah luntas, dukun tua yang tinggal di pinggiran hutan Komal. Jaka menemuinya dengan sisu-sisi keberanian yang ada. Saat Mbah Luntas melihat cincin di jarinya, wajahnya langsung berubah tegang. "Kowe wis dadi jembatan. Cincin itu bukan emas. Itu perjanjian," gumamnya sambil menatap tajam. "Perjanjian apa?" "Perjanjian pelanjut. Pesugihan. Kau pewaris, meski tak pernah bersedia. Pak Wiryo tahu kau tak akan serakah. Makanya dia sisipkan satu perhiasan terakhir yang akan memilih penerus." Jaka panik. Ia mencoba mencabut cincin itu, namun daging jarinya ikut terkoyak. Darah mengucur, tapi cincin tetap melekat seolah menyatu dengan tulangnya. "Kau harus kembali ke tempat itu. Malam Jumat Kliwon, bawa benda ini," kata Mbah Luntas, sambil menyerahkan kain mori kecil yang berbau dupa dan kemenyan. Malam itu, Jaka kembali ke lokasi bekas toko. Aneh, tanah itu kini bergelombang seperti berdenyut, dan di tengahnya muncul sebuah lubang kecil yang membesar perlahan
Saat ia mendekat, dari dalam terdengar nyanyian Jawa kuno, sama seperti yang dulu mereka dengar di toko. Ia turun dengan napas tertahan di bawah sana. Ruangan altar telah terbentuk kembali utuh, tak berbeda dengan sebelumnya. Altar emas muncul perlahan dari bawah tanah, dan di atasnya sosok-sosok emas berdiri tak bergerak. Tapi kini satu kursi batu kosong menanti di tengah ruangan. Tiba-tiba terdengar suara dari balik ruangan. Kau yang terpilih, warisan ini harus diteruskan, atau kutukan tak akan berhenti. Jaka menjerit, melempar kain mori ke altar. Cahaya terang menyala, dan cincin di jarinya mendesis, terbakar. Suara tangisan terdengar dari segala arah, dan altar mulai runtuh lagi. Namun tak semuanya menghilang. Satu butiran emas kecil terlepas dari altar dan melayang ke arah Jaka. Ia menghindar, namun butiran itu menempel ke dadanya, menyerap masuk seperti kabut. Jaka jatuh pingsan. Ia terbangun keesokan pagi. Di atas tanah kosong, cincinnya sudah hilang. Tapi di dadanya ada bekas seperti ukiran ular kecil timbul samar di kulitnya. Masyarakat tenang beberapa bulan kemudian. Tidak ada lagi emas aneh, tidak ada kematian mendadak. Semuanya seperti kembali normal. Tapi Jaka tahu, ia tak lagi normal. Kadang ia mendengar suara-suara. Kadang matanya berubah kuning ketika marah. Kadang ia bermimpi berada di ruangan emas itu lagi, tapi kini ia yang duduk di singgasana, dan di bawah sadarnya ia mulai menginginkan sesuatu. Bukan uang, bukan cinta, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang bersinar keemasan. Hidup Jaka tak lagi sama. Sudah 3 bulan berlalu sejak ia kembali dari altar bawah tanah itu. Tapi hari-harinya kini diliputi sunyi yang berbeda. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Cahaya matahari terasa terlalu silau, dan malam terlalu hening. Tubuhnya semakin dingin. Tubuh manusia, namun jiwanya telah disentuh sesuatu yang bukan manusia. Ia mencoba menyangkal semuanya, meninggalkan Komal pergi ke kota, bekerja sebagai karyawan toko elektronik. Tapi tetap saja, suara-suara itu mengikutinya. Bisikan halus saat ia menatap kaca etalase. Bayangan emas yang menari di sudut matanya. Dan sesekali ia melihat wajah Pak Wiryo dalam pantulan lampu jalan. Dan yang paling ia benci, setiap malam Jumat Kliwon, mimpinya kembali ke satu tempat. Altar emas yang hancur, tapi kini pelen-pelen membentuk kembali. Dan kursi batu itu menunggu di tempat lain. Kejadian aneh mulai muncul. Bukan di Komal, tapi di tempat Jaka pindah. Tegal. Sebuah toko emas kecil mendadak ramai pembeli. Pemiliknya mengaku menemukan emas dari warisan keluarga. Setiap emas yang dijual tampak lebih bersinar dari biasanya dan membuat pembelinya seperti ketagihan. Lalu tragedi kembali terjadi. Pembeli pertama meninggal di rumahnya dengan tubuh membiru dan wajah membengkak. Kedua, seorang ibu rumah tangga ditemukan menggaruk-garuk lehernya hingga berdarah setelah memakai anting dari toko tersebut. Polisi menyelidiki, namun tak menemukan bukti apapun. Pemilik toko mendadak menghilang. Hanya Jaka yang tahu, itu bukan toko baru, itu perpanjangan kutukan. Ia mulai menyadari sesuatu. Dirinya bukan sekadar pewaris tapi penyebar. Sin-sin yang dulu menempel padanya tak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk menjadi bagian dari dirinya. Dan ia tak bisa menahannya. Setiap kali ia merasa tertekan, emas akan muncul dari benda-benda sekitar. Setiap kali ia merasa marah,
ruangan akan bergetar seperti ruang bawah tanah itu. Sampai akhirnya, Jaka membuat keputusan terakhir. Ia kembali ke Komal. Malam Jumat Kliwon, ia membawa satu benda, sebatang besi panjang, dan bensin di Lakasi Bikat, toko. Lubang itu telah tertutup oleh beton pemerintah, tapi Jaka tahu altar itu tak bisa dihancurkan begitu saja. Ia menggali dengan tangan kosong, mencakar-cakar tanah dan beton sampai kukunya copot dan darah bercucuran. Dan di tengah malam, tanah kembali membuka sendiri. Ia turun lagi. Altar itu telah pulih hampir sempurna. Kursi batu di tengah menyala keemasan, tapi Jaka tidak datang untuk duduk. Ia berdiri, menancapkan batang besi ke tengah altar dan menyiram seluruh ruangan dengan bensin. Suara-suara mulai terdengar, tangisan, jeritan, dan nyanyian dalam bahasa kuno yang asing. Dinding ruangan bergetar. Sosok Pak Wiryo muncul samar, diikuti bayangan perempuan dan Cahyo yang kini tampak tak lagi utuh. Kau tak bisa melawan. Kau bagian dari kami. Suara Pak Wiryo terdengar datar. Tapi Jaka sudah menyalakan korek api. Kalau aku bagian dari kalian, biar aku bakar diriku bersama kalian. Dan ia menjatuhkan korek itu. Api menyala seketika. Emas meleleh seperti darah, mendidih. Jeritan memenuhi lorong bawah tanah. Sosok-sosok emas mencair. Dan altar runtuh sekali lagi. Jaka berdiri di tengah kobaran api, menatap ke atas ke permukaan langit Komal yang gelap. Satu senyum tipis terbentuk di wajahnya sebelum api menelannya. Keesokan paginya, masyarakat menemukan tanah itu terbakar. Tapi anehnya, tak satu pun rumah di sekelilingnya ikut terkena panas. Hanya bekas toko itu yang hitam, hangus. Seperti bekas neraka kecil yang muncul semalam saja. Tak ada jasad ditemukan, tak ada cincin, tak ada emas. Dan sejak hari itu, ada lagi emas misterius muncul. Tak ada kematian ganjil, tak ada mimpi buruk. Namun, di kota lain, jauh dari Komal, seorang anak kecil menemukan butiran emas kecil dalam kotak pensil bekas. Ia tersenyum girang, memakainya sebagai liontin kecil. Malamnya, ia bermimpi berdiri di tengah ruangan emas. Ada kursi batu menunggu di sana. Dan suara lembut berbisik, penerus selalu lahir. Emas tak bisa dibakar, hanya berpindah.